Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wassalaman amma ba'd. Yang kami muliakan Gus Endi selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu beserta rekan dan rekanita mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Islam IAI Ibrahim Genteng Banyuwangi yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dalam mata kuliah filsafat ilmu. Dalam kesempatan kali ini kami Sunarno dan rekan Handawi akan menyampaikan, akan memaparkan salah satu tema dari kuliah filsafat ilmu, yakni ilmu sebagai proses, yang akan menjelaskan tentang asumsi dasar proses keilmuan manusia. Baiklah, sebagai pendahuluan dalam tema ini berbicara tentang asumsi dasar proses keilmuan, tentunya kita akan bertemu dengan 4 aliran, yaitu rasionalisme yang berbasis akal, empirisme yang berbasis pengalaman, kritisisme yang berusaha memadukan antara akal dan pengalaman, dan yang terakhir adalah asumsi dasar proses keilmuan, intuisionisme, yang membicarakan tentang gerakan atau bisikan hati. Aliran yang pertama dan kedua saling bertentangan, sedangkan aliran yang ketiga berusaha mendamaikan keduanya. Adapun aliran yang terakhir berusaha mengumpulkan bukti-bukti logis akan sesuatu yang bersifat intuitif. Baiklah rekan dan rekanita, pada kesempatan kali ini pada tema asumsi dasar proses keilmuan manusia, rumusan masalah yang kita ketengahkan yang pertama adalah apa pengertian asumsi dasar proses keilmuan manusia. Yang berikutnya, bagaimana asumsi dasar proses keilmuan manusia dari segi rasionalisme dan empirisisme. Dan yang ketiga, bagaimana asumsi dasar proses keilmuan manusia dari segi kritisisme dan intuisionisme. Kita memasuki pada pembahasan untuk rumusan masalah yang pertama. Apakah asumsi itu? Asumsi dalam filsafat ilmu merupakan anggapan atau andian dasar tentang realitas suatu objek yang menjadi pusat penelaahan atau fondasi bagi penyusunan pengetahuan ilmiah yang diperlukan dalam pengembangan ilmu. Demikianlah asumsi. Yang kedua, bagaimana asumsi dasar proses keilmuan manusia dari segi rasionalisme dan empirisisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Rasionalisme yang diperkenalkan oleh seorang filsuf pada abad ke-17 sebagai bapak filsafat modern, yaitu René Descartes, memandang sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah rasio atau akal dengan memakai metode penalaran deduksi, yaitu proses penalaran yang bertolak dari premis mayor yang universal yang sudah diyakini dan atau dibuktikan kebenarannya. Bagaimana dengan empirisisme? Empirisisme idenya awal dikemukakan oleh Aristoteles, menyatakan sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dia alami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Akal hanya sebagai pengelola konsep gagasan indrawi
dan tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil peminderaan tersebut. Permasalahan yang ketiga, bagaimana sumber dasar proses keilmuan manusia dari segi kritisisme dan intuisionisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Kritisisme yang idenya dikemukakan oleh Immanuel Kant merupakan aliran filsafat yang menyelidiki pada batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Oleh karena itu, kritisisme sangat berbeda corak dengan rasionalisme yang mempercayai kemampuan rasio secara mutlak. Kritisisme menjembatani pandangan rasionalisme dan empirisisme, yang intinya ilmu pengetahuannya berasal dari rasio dan pengalaman manusia. Pembahasan yang terakhir tentang intuisionisme, pelopor aliran ini adalah Henry Bergson, yang menyatakan bahwa intuisionisme merupakan proses mengetahui secara langsung, bukan sekadar objek, tapi kebenaran atau hakikat suatu objek. Pengetahuan mengenai merupakan pengetahuan diskursif atau berupa simbolis, sedangkan pengetahuan tentang merupakan pengetahuan langsung sehingga bersifat intuitif. Pengetahuan ini berada di atas pengetahuan yang bersifat lahiriah. Demikian rekan dan rekanita sekalian, tema filsafat ilmu sebagai proses yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kita memasuki termin untuk melaksanakan diskusi. Silahkan rekan maupun rekanita mengajukan pertanyaan. Kami hitung mulai dari sekarang. Silakan 1, 2, 3, 4. Jika belum ada yang siap dengan pertanyaannya, maka kami selaku pemakalah sekali-kali akan menyuguhkan beberapa permasalahan sebagai agenda diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mohon dicatat. Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan intuisionisme. Yang kedua, di antara rasionalisme, empirisisme, kritisisme, dan intuisionisme, asumsi dasar proses keilmuan manakah yang tepat diterapkan untuk pendidikan Islam? Materi yang ketiga yang bisa kita jadikan diskusi, yakni ilmu berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol. Jelaskan dan berikan contohnya. Materi yang terakhir, ilmu merupakan pedang bermata dua, bisa berdampak baik dan buruk. Pertanyaannya, bagaimana upaya mereduksi dampak buruknya? Demikian rekan dan rekanita sekalian, selanjutnya diskusi ini akan dipimpin dan akan dijawab oleh rekan Handawi, dan dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.